Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Markaz Zahira Al-Kutubi. Kali ini aku akan menjelaskan tentang prolog. Nah, banyak teman-teman yang bingung mengenai prolog. Nah, bagaimana sih cara membuat prolog itu agar terlihat lebih menarik gitu dan bikin orang penasaran. Nah, aku sendiri bikin prolog itu caranya dengan memulai dengan konflik-konflik kecil. Contohnya aja begini. Nah, aku biasanya kan pertama menyamarkan dulu nama tokohnya bisa saja. Terus aku menjelaskan apa saja menjadi konflik utama dari sebuah cerita tersebut. Yang aku jelaskan tidak sedetailnya, hanya kecil-kecil aja. Dan terus aku memasukkan inciting incident di dalamnya. Nah, sehingga untuk yang selanjutnya aku bisa memperdalam di bab 1, 2, 3 gitu. Baru di sana aku pengenalan dan lain-lain. Nah, untuk mengakhiri prolog, perlu aku jelaskan kepada teman-teman bahwa akhiri dengan sebuah dialog gantung. Tapi nggak gantung-gantung banget ya. Ini jangan disalahartikan juga bahwa dialog yang bikin orang penasaran. Nah, ketika tokohnya lagi sedih atau jatuh atau kaget gitu. Lah, terus gimana? Gitu kan? Nah, pas itu tuh kita gantungkan aja. Nanti itu akan menjadi penarik pembaca atau membuat pembaca penasaran. Bagaimana sih kisah selanjutnya? Nah, apa sih yang sebenarnya diceritakan oleh penulis di dalam ceritanya. Nah, teknik membuat prolog ini jangan selalu diawali dengan menceritakan tentang cuaca, kondisi tempat, dan lain-lain. Itu sebaiknya dihindari agar pembaca tidak bosan. Nah, kalau aku biasanya mengawalinya langsung dengan cerita dan konfliknya tersebut, sehingga bisa membawa pembaca langsung ke cerita tersebut. Kita nggak bertele-tele lagi gitu. Nah, untuk penulis pemula ini merasa kesulitan. Banyak yang mengawali dengan cara mengisahkan cuaca gitu, terus mengisahkan tempat, terus mengisahkan orang di sekitar latar yang dia ceritakan. Nah, itu akan membuat cerita menjadi hambar, seperti benar-benar membosankan ketika dibaca. Nah, aku mau mencontohkan sebuah prolog begini. Sebuah bandara terlihat ramai sekali. Banyak lalu lalang penumpang pesawat yang mereka pergi ke negeri yang mereka impikan. Tiba-tiba seorang gadis terdesak ingin menembus kerumunan orang tersebut karena jam terbangnya sudah mepet, sehingga dia menggeruduk atau menabrak seorang laki-laki yang kebetulan sedang meminum kopinya di dekat pintu check-in. Gadis itu hanya meminta maaf lalu pergi langsung. Laki-laki itu mengejarnya sehingga mereka dihambat oleh satpam atau petugas check-in. Laki-laki itu tidak diizinkan masuk karena membawa minuman sehingga dia tertahan dan gadis itu dilepasnya begitu saja. Dia sudah menandakan bahwa gadis itu memakai jaket bla 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 bla, warnanya ini. Nah, itu sebuah prolog. Kalian pasti penasaran kan siapa gadis itu dan siapa cowok itu dan siapa laki-laki itu. Nah, itu yang perlu aku sampaikan saat ini kepada kalian, bahwa menulis prolog itu sebaiknya diawali dengan konflik-konflik seperti itu. Nah, mereka berkonflik kan, dia menabrak si laki-laki tadi, terus dia pergi aja, nggak tahu kemana, dan terus laki-laki itu nggak kenal dia. Bagaimanakah selanjutnya? Apakah mereka bertemu di negara tujuan mereka? Apakah mereka bertemu dengan di tempat lain atau apa? Penasaran kan? Nah, begitu ya cara menulis prolog yang membuat orang penasaran. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar semua kita dapat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.